Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Gusdur, balik lagi ke dalam podcast UIN Gusdur edisi keempat. Kali ini kita akan bicara mengenai prestasi untuk peningkatan kampus unggul. Nah, kali ini sudah ada bersama kita semua, ada Pak Muhlisin yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, habis makan siang. Oke, alhamdulillah. Lancar ya Pak perjalanan tadi menuju ke kampus? Semuanya lancar. Alhamdulillah lancar ya. Karena tadi saya berangkat agak sedikit macet tadi di jalan. Iya. Iya. Nah, di sini Bapak kita bakal bicara mengenai prestasi-prestasi mahasiswa di kampus UIN Gusdur, Bapak. Iya. Yang pertama, kita kan sudah mengetahui bahwa di tahun 2022 itu sudah banyak ya mahasiswa yang berprestasi. Bisa kita lihat contohnya mungkin. Ya, ini kan seperti contoh-contoh yang ada di layar bahwa beberapa mahasiswa banyak yang sudah berprestasi dan kita apresiasi juga melalui postingan-postingan di Instagram official UIN Gusdur. Lalu gimana sih tanggapan Bapak sebagai Warek 3 ya di bidang kemahasiswaan terkait prestasi-prestasi mahasiswa yang sudah diraih tersebut? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2022 memang barusan berlalu dan bagi sebuah lembaga keberadaan sebuah tahun harus diukur dari berbagai perspektif ya. Sebagai lembaga pendidikan tinggi tentu kita mengukur dalam tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satu dari aspek yang perlu diukur adalah seberapa besar pengaruh prestasi mahasiswa kita dalam konstelasi perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kita bersyukur di tahun 2022 ini kita memiliki beberapa prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Yang jelas kita mengapresiasi dan kita sangat mendukung seluruh potensi yang dimiliki oleh mahasiswa untuk selalu melakukan improvisasi ya di dalam pengembangan bakat dan minat mereka. Oke, baik. Lalu kita bicara mengenai prestasi, bagi Bapak sendiri apa sih yang bisa kita sebut sebagai sebuah prestasi? Prestasi itu komprehensif ya. Kita tidak bisa melihat prestasi dari satu sisi kacamata saja, tapi kita harus melihat secara utuh bahwa prestasi itu dilihat dari perspektif kecerdasan manusia secara utuh ya. Manusia itu punya 8 kecerdasan dan di antara kecerdasan-kecerdasan itu pasti ada satu yang dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga kita harus melihat mahasiswa dalam perspektif bakat dan minat itu secara komprehensif. Ada yang memiliki di bidang bakat logika, ada yang punya bidang kinestetik, ada yang bidang bahasa, ada yang di bidang interpersonal. Yang jelas seluruh prestasi dari mahasiswa ini merupakan representasi kemampuan dasar mereka dan semua prestasi itu sangat positif karena itu nanti akan menjadi bekal dia setelah lulus dari kampus kita ini. Oke, baik. Seperti yang udah dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa prestasi itu berarti kita biasa sebutnya dalam prestasi akademik dan non-akademik gitu ya Pak. Nah, untuk prestasi yang sudah dibentuk nih oleh mahasiswa, kira-kira apa ya pentingnya bagi kampus kita? Ya. Mahasiswa itu harus membekali diri dengan 2 skill ya. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Nah, hard skill itu terartikulasikan dalam program studi. Katakanlah dia jurusannya apa? Dia jurusannya misalnya HKI atau hukum keluarga Islam atau hukum keluarga hukum ekonomi syariah atau pendidikan agama Islam. Jadi prodi yang dimiliki atau yang dipilih itu adalah sebagai hard skill. Dia punya kemampuan di bidang keprodian sebagai bentuk calon sarjana, calon magister. Itu adalah hard skill. Tetapi hard skill tidak cukup karena dalam hidup ini juga dibutuhkan soft skill.
Soft skill ini adalah bakat-bakat non-akademik yang itu sangat menunjang bidang akademik. Dan perpaduan antara soft skill dan hard skill itu nanti akan menjadikan lulusan itu memiliki daya terima yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang hanya punya hard skill saja. Dengan demikian maka posisi dua-duanya saling melengkapi sehingga terkadang ada mahasiswa lulusan prodi A tapi nanti kerjanya tidak di bidang A, bisa juga di bidang B dan seterusnya. Karena apa? Dalam era disrupsi ini ilmu itu berkembang, kompetensi berkembang, supporting dalam kehidupan juga berkembang. Sehingga karena hidup itu penuh misteri, maka hard skill tidak cukup, maka harus dipadukan dengan soft skill. Oke. Tadi kan terkait berarti hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa, yaitu untuk keuntungan sendiri bagi kampus ketika kita memiliki banyak sekali SDM atau mahasiswa kita yang berprestasi, itu keuntungan dari sebuah prestasinya itu apa, Pak? Ini bukan hanya keuntungan kampus ya. Kampus memang diuntungkan dengan adanya sederetan prestasi, karena itu nanti akan menggambarkan tentang proyeksi akreditasi. Memang prestasi-prestasi itu nanti bagi kampus akan bermanfaat dalam konteks akreditasi, baik akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi. Tapi jauh dari itu, ini manfaatnya luar biasa, bukan hanya pada kampus. Ini juga bermanfaat bagi yang bersangkutan untuk pengembangan diri di masyarakat, bermanfaat juga bagi masyarakat, keluarga, dan bangsa ini. Sehingga kalau kita melihat ada mahasiswa bertebaran prestasi, memiliki bintang-bintang dalam berbagai event, maka sejatinya itu adalah memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, karena negara ini diuntungkan oleh keberadaan mahasiswa itu yang punya prestasi. Ini menunjukkan juga bahwa negara akan dituntut untuk bisa hadir agar mahasiswa kita ini memiliki prestasi, yang prestasi itu bukan hanya untuk kepentingan kampus, tapi juga untuk kepentingan masyarakat, kepentingan keluarga, dan juga kepentingan negara pada umumnya. Oke. Ngomong-ngomong masalah prestasi juga, Bapak kan sebagai di Warik 3 di bidang kemahasiswaan ya, Pak. Nah, itu apa sih upaya dari kampus untuk mencetak mahasiswa-mahasiswa berprestasi? Nah, tentu kita membangun kultur dan juga kebijakan yang pro kemahasiswaan. Artinya bahwa kita berikan stimulasi-stimulasi di bidang kebijakan, memberikan regulasi yang pro mahasiswa, bagaimana mahasiswa diberikan ruang untuk bermetamorfosa melalui organisasi kemahasiswaan. Di kampus ini berkembang organisasi-organisasi yang berbasis pada bakat dan minat mahasiswa. Nah, ini kita kembangkan. Dari tahun ke tahun kita tingkatkan, jumlahnya pun kita tingkatkan. Misalnya dari organisasi yang ada juga kita kembangkan. Ada pemekaran-pemekaran, misalnya spot itu dimekarkan dari satu spot menjadi 2 entitas, yaitu menjadi spot dan bela diri. Tahun ini speech itu juga dibagi jadi 2. Yang pertama adalah speech itu sendiri, yang kedua adalah hafilah. Dan saya kira kebijakan ini adalah dalam rangka memberikan ruang dan gerak pada mahasiswa untuk berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu dari sisi kebijakan. Kemudian dari sisi anggaran, kita juga pro dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Setiap ormawa itu kita berikan stimulasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian setiap ada event-event kemahasiswaan juga kita berikan supporting anggaran, baik untuk delegatif maupun untuk yang sifatnya ada training centernya. Gitu. Oke, baik. Tadi kan juga bicara mengenai ormawa ya Pak, berarti sebuah wadah untuk mahasiswa mengembangkan bakat dan minatnya. Betul, nah itu betul. Harapan Bapak terkait ormawa-ormawa yang ada di kampus itu bagaimana Pak? Karena ini juga mengingat sudah masa-masa regenerasi para ormawa-ormawa di kampus. Kita membangun budaya agar ormawa ini menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena Ormawa ini juga nanti akan menjadi bagian dari masyarakat. Mereka harus memahami perubahan dalam kehidupan yang serba digital. Itu yang pertama. Yang kedua, Ormawa kita berharap juga menyesuaikan dengan visi misi kampus. Kampus kita ini kan punya misi, punya visi sebagai Universitas Islam Unggul, ya. Nah, unggul ini maknanya luas. Ormawa juga harus sama. Dia harus melakukan proses-proses menuju unggul. Nah, unggul ini bukan hanya dalam konteks Ormawanya itu hebat, tetapi berprestasi. Jadi setiap tahun kita punya target bagaimana Ormawa itu bisa memberikan kontribusi pada kampus, bukan hanya dalam konteks sebagai bentuk penguatan akreditasi, tapi juga penguatan eksistensi. Jadi keberadaan kampus ini semakin banyak prestasi dari Ormawa, maka Ormawa itu lahir secara signifikan. Sehingga kehadiran Ormawa itu betul-betul mampu menjadi energi khusus bagi mahasiswa-mahasiswa untuk bisa mengaktualisasikan bakat dan minatnya, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu merasa nyaman dan bisa hadir secara total sebagai masyarakat kampus yang nanti akan bisa meningkatkan branding kampus ini secara lebih akuntabel kembali. Gitu. Oke. Baik, mengenai mahasiswa-mahasiswa berprestasi, kita kan berharap ya Pak untuk mendorong agar prestasi di UIN Gus Dur itu lebih banyak. Nah, gimana nih kalau misal ada mahasiswa tapi dia tuh belum cukup belum cukup bekal untuk dia menghadapi lomba-lomba gitu ya Pak. Nah, dari kampus sendiri itu akan memberikan sebuah fasilitas apa atau sebuah dukungan apa untuk mahasiswa yang mungkin dia baru akan melangkah, baru akan memulai untuk menciptakan sebuah prestasi? Kita ketahui bahwa setiap organisasi kemahasiswaan, baik UKM maupun UKK, itu masing-masing ada pembina. Kita tetapkan pembinanya berdasarkan latar belakang keilmuan yang satu rumpun dengan Ormawa itu. Contoh misalnya Ormawa tentang speech ya, in English. Nah, maka kita ambilkan pembina yang memiliki latar belakang good in English atau dia punya ekspektasi bahasa Inggris. Lagi misalnya kalau Ormawa di bidang keolahragaan, tentu kita akan ambilkan pembina yang memiliki concern ya, memiliki concern dan juga punya latar belakang yang memadai di bidang keolahragaan. Nah, sehingga seluruh Ormawa itu kita berikan fasilitasi berupa pembina-pembina yang qualified dengan harapan bisa mengawal visi misi Ormawa sekaligus mengawal tentang target-target prestasi. Nah, kalaupun ada jenis lomba-lomba yang pembina itu kesulitan secara langsung membinanya, maka kita bisa meminta konsultasi pada pihak-pihak terkait. Misalnya di bidang sepak bola, misalnya kita bisa konsultasi dengan PSSI. Atau dalam bidang olahraga yang lain kita bisa konsultasi dengan KONI. Dalam bidang seni misalnya kita juga konsultasi dengan Dewan Seni yang ada di daerah kita, misalnya kabupaten atau di kota Pekalongan. Jadi kita membangun training ini melalui pola mandiri, melalui pembina kita sekaligus pola kolaborasi ya dengan instansi atau lembaga-lembaga terkait. Oke, tapi Pak kalau misal ini konteksnya mahasiswa yang dia tuh belum ikut Ormawa gitu, lalu pengen ikutnya tentang dunia kepenulisan. Nah, itu kira-kira dari kampus bisa nggak memfasilitasi sebuah mentor atau sebuah fasilitator seperti tadi untuk dunia kepenulisan seperti itu? Tentu kita punya kewajiban untuk memfasilitasi sepanjang dari kampus ini tidak ada tenaganya ya kita ambilkan dari orang luar. Tetapi sampai detik ini kalau hanya sekedar urusan tulis menulis ya tenaga kita memadai lah. Kita ini kan kaya dengan SDM kan. Jadi dosen-dosen kita ini juga punya kualifikasi yang bagus di bidang penulisan. Jangankan penulisan yang tingkat nasional, yang internasional kelas juga kita sudah memiliki. Sehingga jangan khawatir mahasiswa-mahasiswa kita kalau ingin mendapatkan pendampingan yang intensif dari para dosen, tentu kita akan siapkan. Nah, sepanjang
mahasiswa itu sendiri punya motivasi Iya, yang kuat ya. iya. Kembali kepada mahasiswanya. Betul. Kalau dia motivasinya kuat ya kita akan dukung. Oke, siap. Ya. Lalu tadi kita bicara mengenai dorongan ya Pak. Tadi Iya. udah kita kan berarti dari kampus udah ada fasilitas, kita sudah mendukung ya. Lalu ketika mahasiswa itu sudah berprestasi, nah apa sih reward yang mungkin dari kampus UIN Gus Dur berikan kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi tersebut? Reward itu macam-macam ya. Mm-mm. Reward itu jangan hanya diartikan tentang finansial ya. Oh, iya. Kalau reward finansial jelas itu ada ya, besarannya sesuai dengan jenis dan juga klasternya. Kalau klasternya lokal tentu nilainya tidak terlalu tinggi. Kalau klasternya tingkat provinsi lumayan. Kalau klasternya nasional lebih tinggi. Kalau internasional lebih tinggi lagi. Iya. Jadi ada reward secara finansial, tetapi juga ada reward selain itu. Apa itu? Acknowledgement atau pengakuan ya, pengakuan mahasiswa tersebut untuk dipublikasikan dalam berbagai event. Misalnya selalu ditampilkan dalam sosial media kampus, ditampilkan dalam websitenya kampus, kemudian ditampilkan pada saat ada misalnya sosialisasi kampus, kemudian dikirim ke berbagai event, kemudian diberikan sertifikasi. Saya kira penghargaan atau reward itu ada yang sifatnya material dan juga ada sifatnya adalah non material. Oh, iya. Yang jelas kita akan memberikan reward berdasarkan ketentuan yang ada dan semuanya tentu akan diapresiasi, diapresiasi karena memang lembaga pendidikan adalah tempat untuk mengapresiasi. Apapun bentuk prestasinya, sekecil apapun prestasi itu harus kita apresiasi. Tentu apresiasi ini adalah untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan yang sifatnya komersial, bukan. Ini lembaga pendidikan, bukan lembaga komersial ya. Oke, ya benar. Karena kan memang ya berprestasi selain kita memfasilitasi berarti kita juga mengapresiasi ya Pak dari pihak kampus ya gitu untuk meningkatkan motivasi dan juga ya pasti ada dukungan-dukungan eksternal kayak gitu ya tetap. Lalu ini kan kita baru kemarin jadi UIN ya Pak. Lalu apa sih ekspektasi Bapak terhadap peran-peran mahasiswa untuk dari peralihan UIN dari peralihan IAIN ke UIN Gus Dur gitu Pak? Ya. Beralihnya status kita dari institut ke universitas ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Artinya bahwa di hadapan kita ini ada banyak problem yang harus kita selesaikan. Karena apa? Kehidupan itu sendiri adalah problem. Berarti kita harus siap untuk bertanding di depan problem itu. Nah, kalau kemarin prestasi kita katakanlah sudah tingkat nasional, maka begitu kita berubah jadi UIN maka harus kita tingkatkan. Minimal regional ASEAN. Dan kita sudah mulai melakukan penjajakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga di luar Indonesia. Itu artinya bahwa peluang-peluang untuk berkompetisi secara regional dan internasional, saya kira di era UIN ini harus kita lakukan. Sehingga konsekuensinya mahasiswa UIN ini harus siap menjadi mahasiswa UIN, bukan mahasiswa IAIN. Jadi kalau mahasiswa UIN memang harus sudah berani tampil dan berprestasi berhadapan dengan universitas. Misalnya universitas kayak Undip, UIN, Semarang, UIN Jogja, Jakarta. Jadi kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis dan kita ini sudah setara dengan mereka. Di bidang apapun kita harus mulai setara. Maka Pak Rektor selalu menyampaikan tentang proses memantaskan diri. Nah, maka bukan hanya dosennya, mahasiswa ini juga harus memantaskan diri. Supaya apa? Melaju lebih cepat lagi. Jangan sampai begitu kita sudah berubah jadi UIN, perjalanan kita ini lambat. Harus lebih progresif. Kalau kemarin misalnya gasnya belum terlalu pol, ya ini harus gaspol kan itu kan. Ya, untuk menuju tadi visi kita adalah sebagai universitas yang unggul gitu kan. Oke. Iya, karena sering dengar juga ya Pak, kalau kampus unggul itu bukan suatu peninggalan tapi sebuah penciptaan dari mahasiswanya sendiri gitu untuk mau lebih berubah, lebih berprestasi, lebih menjadi lebih insan yang unggul gitu ya Pak, sesuai dengan visi misi UIN Gus Dur juga. Iya, unggul ini harus jadi budaya. Iya.
harus dari budaya, mulai dari mindset kita, mulai dari cara berpikir kita, mulai dari bagaimana kita menempatkan diri. Kita harus menempatkan diri secara unggul. Bukan berarti sombong, tapi memang harus memantaskan diri. benar. Sehingga kultur akademik dan kultur akademik ini harus kita bangun. Makanya ruang-ruang di kampus ini harus memberikan stimulasi pada mahasiswa untuk memiliki kesempatan yang sama-sama ya kepada seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi untuk sama-sama berkompetisi. Persoalan nanti dia akan melaju lebih cepat lagi atau jauh lebih cepat, itu nanti persoalan proses ya. Dan proses ini harus diciptakan memang. Nah, karena proses ini harus diciptakan, maka seluruh komunitas di kampus ini harus gerak. Ini bukan hanya pekerjaan PR3, ini pekerjaan semuanya. Pekerjaan dosen, pekerjaan mahasiswa, pekerjaan tenaga pendidikan. Semuanya berperan ya, Pak. Mulai dari Pak Rektor sampai tukang sapu itu semua harus menunjang itu semua. Jadi membangun kultur di mana kecerdasan mahasiswa ini semuanya tersalurkan. Yang punya bakat A tersalurkan, punya bakat B tersalurkan, punya bakat C tersalurkan. Sehingga semuanya bisa hadir dan semuanya bisa memberikan warna. Semuanya punya prestasi untuk kampus. Jadi di era UIN ini semuanya harus berprestasi untuk kampus. Tentu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Iya, gitu. benar. Bidangnya masing-masing gitu ya, Pak. Yeah. Berarti pada intinya tuh seluruh pihak kampus itu harus awareness-nya gitu ya, Pak. Kesadarannya untuk menjadi insan yang lebih unggul gitu untuk kampus gitu ya, Pak. Ya, bukan hanya sadar. Dibangunkan, dibangunkan dan dibudayakan. Karena kalau dibangunkan kemudian dibudayakan, maka nanti akan menjadi habituasi, menjadi kebiasaan. Jadi orang berprestasi itu nanti akan menjadi sesuatu yang biasa. Justru kalau nggak berprestasi malah, loh kok bisa begini? Maka harus dikembalikan lagi supaya berprestasi. Gitu. Benar. Nah, dengan demikian maka berprestasi itu bisa menjadi sebuah kebutuhan. Jadi ke depan UIN Gus Dur ini butuh prestasi. Nah, makanya seluruh dosennya, pegawainya, kemudian mahasiswanya harus siasat prestasi. Dan berprestasi itu tidak harus sama. Dia bisa berbeda. Tendik misalnya, dia punya prestasi bidang supporting akademik yang bagus. Misalnya penguasaan kompetensinya, kemudian bagaimana produktivitas kerjanya. Mahasiswa juga gitu. Mahasiswa juga habituasnya harus tahu yang bagus, bagaimana kinerja mahasiswa. Di samping dia harus belajar secara akademik, tapi dia juga punya activity yang non-akademik, yang itu akan menunjang postur dia pada saat nanti sudah lulus. Sehingga orang di kampus itu semua enjoy untuk berprestasi. Benar. Karena udah menjadi habit, bahkan kalau misal nggak ada prestasi bakal menjadi sesuatu yang aneh gitu ya, Pak? Ya, bukan hanya aneh, sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Karena kampus ini adalah lahan prestasi. Siapapun bisa akan menjadi top winner ya, menjadi orang top yang menjadi juara. Tentu sesuai dengan bidangnya kan. Jadi orang kalau di kampus ini nggak berprestasi itu seolah-olah merasa merugikan diri. Loh, saya kok nggak berprestasi? Nggak punya prestasi apa-apa gitu. Padahal manusia itu pasti bisa prestasi. Tergantung apa bakat minatnya tadi. Memang tidak akan sama. Yang satu dia prestasi di bidang olahraga, tapi yang satu kan di bidang non olahraga, di bidang seni, kemudian di bidang tulis menulis, atau di bidang yang lain-lain, misalnya penguasaan teknologi informasi dan seterusnya. Jadi terbuka lebar di kampus kita ini. Betul. Berarti yang perlu disadari oleh sahabat-sahabat UIN Gus Dur yang menonton ini ya Pak, bahwa dari pihak kampus sudah pasti memfasilitasi dan mendukung penuh ya untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa agar berprestasi. Nah, lalu dari Bapak sendiri nih, apa pesan untuk para mahasiswa UIN Gus Dur? Ya, sebelum saya berpesan pada mahasiswa, ada tadi yang ketinggalan. Kita sedang melupakan diri tentang entitas Pekalongan ya. Berprestasi bagi UIN Gus Dur ini bukan hanya prestasi akademik, non-akademik, berbasis pada medali, kemudian piala dan seterusnya, tapi juga berprestasi di bidang entrepreneurship. Jadi kita sedang menggalakkan bagaimana mahasiswa kita ini kita support, kita dorong akan terbangun bakat bisnisnya. Dan kita sudah menggandeng beberapa lembaga untuk menghidupkan suasana kebatinan entrepreneurship orang Pekalongan. Karena mohon maaf, salah satu kelebihan Pekalongan adalah entrepreneurship. Jadi hampir kita harus memastikan bahwa
stimulasi entrepreneurship ini harus selalu dibangun. Dan terbukti beberapa mahasiswa kita juga sudah ikut dalam bidang entrepreneurship, dan alhamdulillah kemarin meskipun baru 2 tapi sudah lumayan. Ada 2 mahasiswa kita yang mendapatkan permodalan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian dari Pegadaian juga. Ini artinya bahwa ini juga prestasi. Di era seperti ini, di era disrupsi, mahasiswa kita jangan sampai nanti menjadi lulusan yang melamar, tetapi dengan prestasinya dia bisa membangun sebuah dunia usaha. Tapi dunia usaha berbasis program studi ya, karena tidak semuanya harus identik dengan jualan ya. Jadi entrepreneurship berbasis bidang studi, misalnya anak-anak tarbiyah memiliki keahlian membangun bimbel, mendirikan lab school atau mendirikan sekolah-sekolah kecil, atau memberikan mendirikan konsultasi-konsultasi di bidang pendidikan. Lulusan-lulusan syariah misalnya punya kompetensi di bidang misalnya konsultasi bidang hukum dan seterusnya. Nah, oleh karena itu berbalik dari ini semua, maka kami berpesan pada seluruh mahasiswa UIN, silahkan seluruh mahasiswa UIN untuk berkreasi untuk menciptakan sebuah budaya prestasi. Apapun yang menjadi bakat minat Anda, insya Allah kami akan fasilitasi. Apapun yang akan menjadi obsesi Anda, baik akademik maupun non-akademik, tentu kita akan bantu sesuai dengan kita yang ada. Yang jelas seluruh mahasiswa kampus ini adalah merupakan investasi masa depan yang nanti akan memberikan prestasi pada masyarakat yang lebih luas lagi. Baik, luar biasa sekali ya kepada Bapak Muhlis ya, Bapak kita pada hari ini. Pak Muhlis ini. Biar ada Pak Muhlis depannya gitu. Lalu buat sahabat-sahabat UIN Gus Dur ini jangan ragu untuk berprestasi, karena pasti kampus akan memberikan dukungan penuh ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Lalu ini yang paling terakhir nih, ada sebuah challenge nih untuk Bapak, karena di sini para narasumber sudah pasti diberi challenge ya untuk terakhir penutupan nih, untuk berpantun Pak. Silakan. Ini pantun ini saya persembahkan untuk para pemirsa, wabil khusus adalah para lulusan SLTA maupun yang sekarang masih kelas 12, di mana pantun ini adalah pantun yang memberikan spirit pada kita semua untuk mengayuh pendidikan kita pada lembaga pendidikan tinggi. Bagi para pemirsa, mohon izin saya akan persembahkan sebuah pantun. Duduk di pantai menikmati senja. Cakep. Minuman paling segar tentu kelapa muda. Cakep. Apapun pilihan program studinya, UIN Gus Dur Pekalongan tetap pilihannya. Oke, mantap begitu, sekali. Saudara host ya. Mudah-mudahan pantun ini bermanfaat. Amin. Dan tentu memberikan support tersendiri bagi masyarakat yang akan masuk ke UIN Gus Dur. Amin. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya ya hari ini sudah menyempatkan bersama kita semua di dalam podcast edisi keempat kita bincang-bincang masalah prestasi. Kita akhiri ya karena sesi ini sudah selesai. Terima kasih atas segala atensinya. Semoga podcast pada hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.